Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita para jamaah sekalian. Kita masih di bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab bagaimana penjelasan dan implementasi tentang makna kalimat la ilaha illallah. Di bab ini para jamaah sekalian, dua pertemuan sudah kita lalui, dua dalil juga yang sudah kita kaji, dan malam hari ini kita pertemuan ketiga. Memang dalam bab ini, sebagaimana yang saya bahasakan sebelumnya, bab ini adalah bab inti pokok dari kajian kita ini, yaitu kajian tauhid. Kalau di bab-bab sebelumnya kita masih sebatas mengkaji bahwa tauhid adalah asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Tauhid juga sebab menjadi penggugur-gugur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tauhid yang kita kaji pada malam hari ini para jemaah sekalian, atau bab yang sedang kita kaji saat ini para jemaah sekalian, ini adalah bagaimana penjelasan dan implementasi kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalil yang ketiga para jemaah sekalian. Di sini penulis mengutip sebuah ayat dalam surat Taubah ayat yang ke-31. Mari kita dengarkan, kita renungi dan kita tadabburi bersama apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Attakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Yaitu mereka menjadikan orang-orang alim. Orang-orang alim di sini maksudnya adalah para pendeta pada saat itu para jemaah sekalian. Dan juga orang-orang yang faham terhadap ilmu agama Allah, pendeta-pendeta mereka. Yaitu mereka menjadikan mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempertaruhkan pula yaitu Al-Masih Maryam atau putranya Maryam, yaitu Isa Al-Masih alaihi wassalatu wassalam. Padahal mereka itu tiada lain hanyalah diperintah untuk beribadah kepada satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sesembahan yang berhak atau yang hak selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari perbuatan kesyirikan.
Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini para jamaah sekalian, ini ada asbabun nuzulnya, Pak. Yaitu ada salah seorang sahabat namanya Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu ajmain. Beliau ini dulunya para jamaah sekalian itu beragama Nasoro, Pak, beragama Nasrani. Namun ketika terdengar kabar bahwa ada dakwah dari Nabi SAW yang akan sampai di kota Madinah, maka dia hijrah, Pak. Dia hijrah pergi untuk menuju ke negeri Syam, melarikan diri. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ringkas cerita, ternyata ada saudari dari Abi bin Abi Hatim tadi para jamaah sekalian yang tertangkap oleh pasukan kaum muslimin. Dua saudari wanitanya ini tertangkap tawanan dari kaum muslimin, dijadikan tawanan, kemudian didakwakan tentang Islam, mengenal apa itu Islam, dan alhamdulillah ala kulli hal dua saudari dari Abi bin Abi Hatim para jamaah sekalian ini masuk ke dalam Islam, sehingga dia kembali ke rumahnya dan mencari, yaitu Adi bin Abi Hatim ini tadi. Dikatakan, wahai Adi, kenallah agama Islam ini, coba dalami agama Islam ini, coba itu cari kamu Rasulullah SAW, kan seperti itu. Diajak, Pak, didakwakan tentang Islam ini para jamaah sekalian. Ringkasnya para jamaah sekalian, akhirnya Adi bin Abi Hatim tadi menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Adi, itra angka hadza wathna, yaitu buanglah apa yang ada pada dirimu tadi itu. Jadi ketika Adi ini para jamaah sekalian, Adi bin Abi Hatim tadi ini menghadap Rasulullah SAW, dia menghadap Rasulullah dalam keadaan menggunakan kalung, Mbak. Kalung ini, kalungnya salib para jamaah sekalian, ya. Liontinnya itu atau bendelnya tadi itu salib para jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, wa Adi, itraka angka watnana, buanglah, lepaslah apa yang kau gunakan itu para jamaah sekalian. Kemudian Nabi SAW dan para periwayat ini menyampaikan, dan aku mendengar beliau SAW membaca sebuah ayat dalam surat Al-Bara' atau yang kita kenal dengan surat Taubah, attakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini sebagaimana dalil yang kita kaji para jamaah sekalian, mereka menjadikan orang-orang alim yaitu Yahudi wan Nasara atau rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, Pak, atau ayat yang sedang kita kaji ini tentu ada beberapa faedah, Pak. Ada keutamaan yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama para jamaah sekalian, yaitu termaksud dalam makna tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Jadi, Pak, asbabun nuzul lainnya sebetulnya, Pak, dalam ayat ini, dulu itu orang-orang pengikut-pengikut dari Yahuda wan Nasara ini, mereka itu bukan hanya menyembah selain Allah, tapi mereka justru mengikuti para pengikut-pengikutnya, Pak. Ya, tokoh-tokoh mereka, sesembahan mereka, para pendeta mereka, subhanallah, sampai mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan para jamaah sekalian. Saya pernah ceritakan, Pak, dulu itu ada salah seorang pendeta Yahudi. Ini tokoh lah, ini di tengah-tengah pendeta Yahudi itu tokoh yang terkenal sekali, cukup masyhur, Pak. Suatu ketika para jamaah sekalian, dia tertangkap atau ketahuan naudzubillah sedang berzina para jamaah sekalian. Kemudian karena dia tahu ini tokoh kita ini kalau kita hukum dengan hukum apa adanya yang kita tahu dalam Taurat maupun Injil, ini bisa jadi malu gitu. Akhirnya beberapa pendeta tadi berkata, coba ya kita cari dari hukumnya Muhammad. Siapa tahu nih ada hukumnya dari hukum Muhammad ini, ya bisa kita akal-akali lah, kan seperti itu. Ternyata para jamaah sekalian, beberapa hari sebelumnya juga ada salah seorang pendeta Yahudi yang dia sudah masuk ke dalam Islam. Orang ini kalau dalam Islam, Pak, istilahnya dia hafiz, Pak. Dia paham betul tentang kitab Taurat, paham betul tentang kitab Injil. Dia kuasai betul para jamaah sekalian. Ayatnya dalam surat apa dia kuasai betul para jamaah sekalian. Ringkas cerita, ketika beberapa seorang pendeta Yahudi tadi datang kepada Rasulullah SAW, dan ada pendeta tadi, Pak, yang masuk dalam Islam ini, dia mendengar gitu. Dia mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana dalam hukummu itu
dalam Al-Qur'anmu itu, kalau ada seseorang yang berzina, kira-kira hukum apa yang akan kalian terapkan gitu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Yahudi, dusta kalian. Pasti dalam kitab Taurat kalian, dalam kitab Injil kalian ada hukum bagaimana cara menghukum orang yang ketahuan dalam keadaan dia berzina. Dikatakan oleh para pendeta, tidak ada dalam kitab Taurat kami, dalam kitab Injil kami tidak ada gitu. Ternyata Pak, komunikasi ini tadi para jamaah sekalian didengar oleh salah seorang ya pendeta Yahudi tadi yang terlebih dahulu masuk dalam Islam para jamaah sekalian. Kemudian kata Rasulullah, baik, kamu silakan datang. Beberapa hari kemudian datang ke saya, bawa kitab Taurat dan Injilmu tadi itu. Ringkasnya para jamaah sekalian, baliklah mereka beberapa hari kemudian, dikatakan, wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, mana ini yang kamu bilang dalam kitab kita ada tentang hukum zina atau hukum rajam ini gitu. Kata Rasulullah, kata pendeta ini, coba Rasulullah perintahkan dia suruh buka ayat ini, dalam surat ini, ayat ini. Wahai Yahudi, coba kamu buka ayat ini dalam surat ini gitu. Ketika dia baca Pak para jamaah sekalian tentang hukum rajam dalam perzinahan tadi, kata-kata rajam itu ditutupi pakai jarinya para jamaah sekalian. Jadi ketika dia membaca kata rajam itu ditutupi, dia loncat ya akhirnya. Nah jahulannya mereka para jamaah sekalian tadi, dia tidak sadar bahwa di situ ada salah seorang pendeta Yahudi yang terlebih dahulu masuk dalam Islam. Kemudian dikatakan, kamu dusta. Coba sini didekati ini loh. Kamu berdusta, kamu mengatakan tidak ada hukum rajam, sekarang kamu angkat jarimu. Nih, kata rajam yang kamu tutupi. Kata salah seorang pendeta Yahudi tadi yang masuk dalam Islam. Nah, dari sini para jamaah sekalian kita bisa ambil pelajaran bagaimana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan para jamaah sekalian. Padahal tentang hukum rajam, hukum tentang perzinahan itu sudah ada dalam kitab Taurat maupun Injil para jamaah sekalian. Tapi karena jahulannya mereka, dan ini masih korelasi Pak ya dengan dalil yang kita kaji sebelumnya. Mereka gulu Pak, berlebihan dalam agama ini. Mereka naudzubillah saking cintanya dengan tokoh-tokoh mereka, saking fanatiknya dengan tokoh-tokoh mereka, mereka sampai rela berani menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan para jamaah sekalian. Dan ini terjadi. Dan subhanallah, di era sekarang Pak, umat Islam kita ini juga masih banyak hal yang terjadi semacam itu para jamaah sekalian, hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja. Mereka, saya pertemuan sebelumnya membahasakan Pak, ada orang itu Pak, dia memilih masuk Islam itu Pak, dia lihat sisi mana yang menguntungkan dia para jamaah sekalian. Dia lihat ini sisi baiknya bisa saya ambil, ini menguntungkan untuk saya ambillah gitu. Tapi giliran sesuatu yang tidak mengenakan, dia harus menjalankan syarat itu, dia tinggalkan Islamnya para jamaah sekalian. Dan ini banyak terjadi. Padahal para jamaah sekalian Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafa. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu apa para jamaah sekalian? Secara kafa, secara keseluruhan. Jadi tidak boleh Pak, kita masuk dalam Islam ini Pak, itu setengah-setengah. Kita lihat hukumnya kalau memang menguntungkan untuk saya, ya saya pakailah hukum Islam kan seperti itu. Tapi kalau tidak menguntungkan untuk saya, saya tidak mau pakai hukum Islam kan gitu. Nah, ini banyak para jamaah sekalian terjadi di tengah-tengah kita. Tanpa dia sadari para jamaah sekalian, dia telah menggadaikan agamanya untuk kepentingan dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala tashtaru bihi tsamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga murah para jamaah sekalian. Maknanya apa Pak? Banyak orang faham tentang ayat-ayat Allah. Banyak orang faham tentang perintah dari Nabi SAW dalam Al-Quranul Karim, mana yang larangan, mana yang perintah, mana yang seruan, mana yang mubah. Mereka faham betul para jamaah sekalian, tapi karena hanya untuk kepentingan duniawi mereka rela menggadaikan agamanya hanya untuk kepentingan dunia para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Pak yang pertama yang harus kita fahami, bahwa sudah harga mutlak Pak. Kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu Pak ada rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat. Saya sudah jelaskan dalam pertemuan saya sebelumnya juga ketika ada pertanyaan bagaimana menyikapi tentang tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu para ulama membagi ada 3 pada jamaah sekalian. Rububiyah, bagaimana kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa uluhiyah, bagaimana kita benar-benar mengimani
mengimplementasikan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asma wa sifat, kita murni mutlak menerima apapun yang memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada takwil, tanpa ada pengecualian. Itulah bukti bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, dalam ayat ini juga salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Jelas, Pak, ini haram hukumnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'atan fi makhlukin, la ta'atan bi makhlukin fi maksiatin khaliq. Bahwa tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia kalau harus dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, dalam ayat ini kita pelajarannya salah satunya, Pak, ya ini juga berlaku untuk era kita saat ini. Tidak ada, Pak, ceritanya kita taat patuh kepada manusia, tetapi taat dan patuh kita kepada manusia itu, Pak, harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rela, para jamaah sekalian, mengejar dunia ini sampai kita rela meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengharaman yang naudzubillah min dzalik, yang bisa masuk dalam kategori la ta'atan bi makhlukin fi maksiatin khaliq, yaitu taat patuh dalam kepatuhan kepada manusia tapi kita rela ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para jamaah sekalian sebagaimana yang dilakukan oleh ya kaum Yahuda wa Nasara, para jamaah sekalian. Mereka gulu terhadap pendeta-pendeta mereka. Mereka gulu dalam tokoh-tokoh mereka. Sehingga, Pak, mereka di sini syiriknya itu, Pak, belum sampai bagaimana mereka beribadah selain kepada Allah, tapi mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh mereka, pendeta mereka saja, para jamaah sekalian. Subhanallah, itu mereka sudah sami'na wa ata'na. Padahal, Pak, dalam Islam itu kita diperintahkan apa? Sami'na wa ata'na. Dalam syariat Allah, perintah Allah dan Rasulnya. Tapi bagi mereka, para jamaah sekalian, tidak. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoina. Saya dengar, tapi kami ingkar, para jamaah sekalian. Ya, ini yang harus bisa membedakan kita antara umat Islam dengan mereka. Jadi, Pak, kalau kita kemudian tahu ada hukum, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnah beliau, kemudian kita mengingkarinya, bahkan naudzubillah sampai kita menghinanya, mencelanya, para jamaah sekalian, ya apa bedanya kita dengan mereka? Ya kita termasuk golongan mereka, para jamaah sekalian. Ingat, kita, Pak, punya satu panutan, punya satu uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh beliau, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan panutan kita, para jamaah sekalian. Jadi kita kalau mau lihat, Pak, cerminan perilaku kaum Yahudi wan Nasara pada saat itu, para jamaah sekalian, naudzubillah, mereka begitu gulunya, berlebihannya dalam agama ini, Pak. Sampai-sampai mereka berani menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini cakupannya luas, Pak. Saya sering bahasakan kalau kita berbicara tidak ada ketaatan kepada makhluk, gitu, Pak, ya. Kalau harus bermaksiat sama Allah, jangankan, Pak, sesama kerabat kita, Pak, sama orang tua kita pun, para jamaah sekalian, kalau orang tua kita bermaksiat, mengajak kita dalam kemaksiatan, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak wajib taat, para jamaah sekalian. Haram hukumnya. Haram. Apalagi naudzubillah, Pak, orang tua mengajak dalam bentuk kesyirikan, berbuat sekutu selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah, para jamaah sekalian. Ini banyak terjadi. Ya walaupun, Pak, normalnya orang tua tidak mungkin mengajaknya dalam melakukan kesyirikan. Tidak mungkin juga orang tuanya mengajak kesesatan, para jamaah sekalian. Tapi saya tidak pungkiri ada di tengah-tengah kita, para jamaah sekalian, manakala orang tua itu, Pak, mengajarkan anaknya tentang perbuatan sesuatu yang tidak baik, mengajarkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Apalagi, Pak, kesyirikan sekarang tidak harus, Pak, kemudian datang ke dukun-dukun pun, Pak, itu tidak mengerikan sebagaimana dukun-dukun pada jahiliyah dulu, Pak. Tidak ada lagi tengkorak saat ini, tidak ada lagi tulang-tulang semacam itu, para jamaah sekalian. Semua berkedok dengan jubahnya, dengan gelar ustadznya, dengan kiainya. Tapi amalan-amalan yang diberikan senantiasa menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak, para jamaah sekalian. Ya mungkin ya saya bisa pertegas, Pak. Ini di dalam surat surat Luqman, Pak. Di ayat yang ke-13, ayat ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, para jamaah sekalian, saya coba bacakan ayatnya. Dan tidaklah
dan janganlah kalian mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian manakala orang tua kalian mengajak dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang itu. Ini dalam surat Luqman para jamaah sekalian di ayat yang ke-15. Wa in jahadaka, kata Allah di sini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tutihuma. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu apa yang engkau tidak mengetahui atau tidak tahu ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan tetap kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik para jamaah sekalian. Tapi bahasa Allah di sini jelas, Pak. Kalau mereka mengajak kita dalam kemaksiatan, apalagi berbuat sekutu, syirik pada Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Kita tidak boleh para jamaah sekalian, apalagi dengan terhadap hanya sebatas kerabat kita, saudara-saudara kita para jamaah sekalian, itu tentu kita jauh harusnya lebih bisa mengingkari perbuatan-perbuatan semacam itu para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak, ini kita jadikan evaluasi untuk diri kita. Kita waspada, Pak. Karena di era-era semakin di sini, Pak, semakin akhir zaman ini para jamaah sekalian, memang Nabi sudah pesankan, Pak, akidah kita ini bisa terganggu para jamaah sekalian. Maka Nabi mengatakan badirul bil a'mal, segeralah kalian beramal soleh. Kaki ta'i muslim yusbihu rajulan wa yumsi kafiran. Karena nanti akan datang satu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan fitnah. Ada orang, Pak, itu paginya beriman, sore jadi kafir. Atau mungkin sorenya beriman, paginya jadi kafir. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita tidak bisa bedakan lagi mana yang pagi, mana yang malam, semua samar. Dan ujung-ujungnya para jamaah sekalian mereka rela menghadirkan dunia ini, Pak, atau menghadirkan agamanya hanya untuk kepentingan dunia para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak kita waspadai betul tentang bab-bab ini, Pak. Ini semakin kesini, Pak, ini semakin luar biasa fitnahnya, Pak. Ya, bukan hanya untuk diri kita, Pak, tapi bagaimana anak-anak kita, keluarga kita itu punya tanggung jawab besar, Pak, kita para jamaah sekalian. Ke depan, Pak, tantangan untuk anak-anak kita ke depan itu subhanallah lebih luar biasa, Pak. Fitnahnya, godaannya, syubhatnya itu juga lebih banyak para jamaah sekalian. Nah, kalau kita tidak bentengi tadi dengan sesuatu ilmu bekal akidah yang baik, mengkaji kitab semacam ini, Pak, tentang akidah, tentang tauhid, ya, mau dibawa kemana para jamaah sekalian akidah kita ini para jamaah sekalian? Sedangkan, Pak, tontonan-tontonan kita saat ini ya luar biasa, Pak. Itu merusak akidah semua, Pak. Kalau kita tidak bisa memfilter para jamaah sekalian, ini bahaya sekali. Ini tentu, Pak, sangat mempengaruhi apa yang kita yakini dalam diri kita ini tentang ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua para jamaah sekalian, la ta'atan li makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Bahwa tidak ada taat kepada makhluk kalau harus dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah sekalian, yaitu siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak, di sini. Jadi, Pak, kalau kita mengikut-ikutan, Pak, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Contoh, Pak, ya. Ini contoh saja, Pak. Ini tidak usah jauh-jauh, terjadi di negara kita, Pak. Ya, sempat viral, Pak, ya. Apa para jamaah sekalian? LGBT, Pak. Jelas haram dalam Islam itu. Tapi ada orang, Pak, di televisi berkoar-koar, dia membela itu hak asasi manusia. Na'udzubillah min dzalik para jamaah sekalian. Ya. Ini berarti dia sudah termasuk dalam kategori mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Pak? Sesuatu yang sudah Allah haramkan, kok berani-beraninya dia menghalalkan para jamaah sekalian? Ya, ini kan jadi penyakit, Pak, di tengah-tengah kita. Jangan, Pak, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di kota Madinah itu, Pak, kalau ada orang laki-laki, Pak, ya. Kemudian dia ketahuan, Pak, menggunakan pewarna kuku, Pak. Pada zaman itu sudah ada para jamaah sekalian. Itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia dikeluarkan dari kota Madinah para jamaah sekalian. Nah, kita di sini enggak, Pak. Suka sesama jenis, ya, bahkan sampai menikah tinggal bersama, dikatakan hak asasi manusia para jamaah sekalian. Ini penyakit, Pak, di tengah-tengah kita, ya. Nah, ini tanggung jawab besar, Pak, bukan hanya pada mubalik, Pak, bukan hanya pada ulama,
Tapi bagaimana pemerintahan kita Pak ini juga punya peran penting karena mereka menjaga stabilitas keamanan negara ini para jamaah sekalian. Nah, ini harus kita waspadai Pak, ini harus kita sampaikan Pak kita. Ya, saya juga kadang menggunakan media sosial Pak. Saya kalau melihat kadang muncul Pak, saya tidak mau melihat tapi muncul Pak ya di HP itu. Ya, ada pasangan yang suka sama jenis ya, itu walaupun tidak di Indonesia Pak, tapi orang Indonesia. Dia tinggal di Jerman, iya Pak. Dia tinggal di negara-negara tertentu para jamaah sekalian. Bebas Pak. Seakan-akan sudah tidak ada rasa malu Pak. Keluar dari kodratnya sebagai manusia. Ini kan jelas haram para jamaah sekalian. Allah sudah jelas mengatakan haram. Nabi SAW juga mengatakan haram. Tapi dia menghalalkan para jamaah sekalian. Dengan atas nama apa? Hak asasi manusia para jamaah sekalian. Nah, ini kan kita nggak sadar Pak. Ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Dan ini Pak, kalau dibiarkan jadi musibah Pak untuk kita ini. Ya. Yang maksiat mereka memang Pak. Ya, yang melakukan khilafan mereka, tapi kita punya kena dampaknya sangat banyak Pak. Makanya saya sering bahasakan apa Pak, kalau kita itu nanti akan dituntut Pak hari kiamat. Kalau ada orang Pak saat ini tahu dia bermaksiat kemudian kita tidak berusaha mengingatkan dia, kita akan nuntut kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Allah, fulan itu tahu saya salah gitu, tapi saya dibiarkan. Nah, itu jadi masalah juga Pak di hari akhirat nanti. Maka ya akhi, monggo Pak kalau ada tetangga kita, saudara kita melakukan maksiatan ya, minimal kita mengingatkan Pak. Walaupun Pak diterima tidak diterima itu urusan nanti para jamaah sekalian. Tapi dakwah kita sudah gugur Pak. Kewajiban kita mengingatkan sudah gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tahu Pak kemudian kita membiarkan sesuatu yang jelas, apalagi Pak di tetangga kanan kiri kita bebas Pak melakukan minuman keras, mabuk-mabukan sampai pagi Pak, mengganggu kenyamanan ketertiban di kampung, kita membiarkan gitu Pak ya, hanya karena rasa takut. Ini bahaya para jamaah sekalian. Coba perhatikan, nanti kan ada masalah dalam kampung itu para jamaah sekalian. Nah maka itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kewajiban Pak. Ya. Orang berdakwah itu Pak, kewajiban kita semua. Tapi tentu dengan kapasitas kemampuan kita Pak. Ya. Hal kecil bisa kita dakwakan, kita dakwakan ya. Jangan kita biarkan Pak. Apalagi Pak di sekeliling kita ya, apalagi di keluarga kita Pak. Makanya saya sering bahasakan laki-laki ini tidak main-main Pak, tugasnya berat ya. Sampai Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kan gitu Pak. Itu ayat yang sering saya baca Pak. Karena itu mengingatkan untuk kita semua para jamaah sekalian. Ada orang Pak faham betul tentang agama Allah, faham betul tentang syariat Allah Pak, tapi manakala dia harus dihadapkan dengan kondisi keluarganya, kemaksiatan keluarganya Pak, dia tidak mampu ya. Tidak usah bicara Pak lingkup keluarga yang besar, minimal rumah tangganya Pak, istri dan anak-anaknya. Saya ini Pak terus terang belum berhasil Pak mendidik istri dan anak-anak saya. Tapi saya berusaha para jamaah sekalian, syariat Islam yang saya terapkan. Kita berusaha mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada orang Pak membiarkan, ya udah tidak apa-apa lah itu sendiri-sendiri. Oh tidak bisa Pak. Ini kita punya tanggung jawab betul. Gitu. Dunia akhirat Pak kita bertanggung jawab para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita waspadai Pak. Apa yang sudah dihalalkan Allah kita terima, dan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga jangan dibantah Pak. Jangan lagi pakai tapi ya. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak sudah lebih tahu. Agama ini sudah sempurna para jamaah sekalian. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Pak dalam salah satu hadisnya, mabaki syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad guyina lakum. Tidaklah Pak apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan apa yang semua memasukkan dalam surga sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang memasukkan dalam neraka itu semua juga sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa wa qad guyina lakum. Itu semua sudah tuntas para jamaah sekalian. Tidak ada tawar-menawar lagi dalam Islam ini. Makanya satu-satunya kitab suci Pak yang terjaga kemurniannya sampai detik hari ini Pak, bahkan sampai nanti hari kiamat, itu hanyalah Al-Quranul Karim para jamaah sekalian. Ya. Berapa banyak Pak orang mau merubah tentang Al-Quran ya, mau mengganti ayat Al-Quran Pak, satu huruf saja para jamaah sekalian itu cepat terbaca Pak ya, cepat sekali terbaca Pak. Saya kemarin dapat broadcast Pak di dalam surat Al-Kahfi Pak, di ayat tengah-tengah. Kebetulan saya hafal betul ayat itu Pak. Terus kemudian memang tidak ada bedanya Pak itu. Nggak, orang kalau nggak meneliti Pak nggak tampak. Jadi ada tambahan huruf lam di situ Pak.
Jadi ada tambahan huruf lam, kemudian artinya apa? Berarti kan mengecualikan, Pak. Ya. Jadi tidak wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada, Pak. Dikasih tahu teman saya itu, Ustaz, coba antum lihat. Oh iya, ternyata betul, Pak. Tapi secepat itulah para jamaah sekalian. Ketika ada orang berusaha untuk menghilangkan atau mengelabui tentang Al-Quran, Pak, secepat itu juga Allah Subhanahu wa taala membongkarnya para jamaah sekalian. Pak, Quran ini, Pak, lengkap 30 juz, 114 surat, kekal ditilawakan orang-orang beriman sampai nanti hari kiamat, terjaga. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, Pak, ketika Allah mengatakan Al-Quran ini bukan hanya aku yang menjaga, tapi kami. Allah menggunakan kata kami, Pak. Maknanya kalau Allah menggunakan kata kami, Pak, manusia, kemudian para malaikat juga ikut menjaga Al-Quran itu para jamaah sekalian. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Pak, bukan bermaksud tanpa mengurangi ketidaksanggupannya Allah. Allah sangat sanggup, Pak. Allah tidak butuh makhluknya, tapi justru kita yang butuh terhadap makhluk para jamaah sekalian. Ini kajian tauhid loh, Pak. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Jadi, Pak, enggak usah dah kita berupaya, Pak, kayak sebagaimana orang-orang di luar sana tidak yang hasadnya, dengkinya sama umat Islam itu, Pak. Ya berusaha, Pak, dari Al-Qur'annya. Sudah berapa banyak Al-Qur'an ini, Pak, mau digonta-ganti. Selalu gagal, selalu gagal. Mulai dari satu ayat, satu surat, satu juz itu sudah banyak, Pak. Orang sudah mau berupaya untuk mengotak-ngatik Al-Qur'an ini, Pak. Menambah-nambahi Al-Qur'an, tapi selalu gagal pada zaman sekarang. Cepat, Pak. Beda dengan kitab-kitab di luar kita, Pak. Subhanallah, itu luar biasa, Pak. Cepat sekali. Ya. Ganti ini, ganti itu, tidak ada masalah, Pak. Itu. Ya. Karena memang Allah sudah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama saat ini, Pak, yang terakhir yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, para jamaah sekalian, termasuk, Pak, kita harus pada ini. Kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mengharamkan yang Allah halalkan itu termasuk perbuatan syirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, kalau ada masalah, Pak, ada sesuatu problem, ya jangan lagi, Pak, kita mengelabui, Pak, hukum Islam ini. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Apa, Pak, lanjutan ayatnya? "Fa in tanazza'tum fi syai' faradduhu ila Allahi wa rasuli." Kalau kalian berselisih terhadap suatu perkara, kembalikan pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maknanya, Pak, semua problem, semua masalah, semua kunci jawaban ada dalam Al-Quran. Belum lagi, Pak, dilengkapi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini lengkap lagi para jamaah sekalian. Sempurna agama ini, Pak. Jadi kalau ada orang, Pak, kemudian mencari-cari, ya, wah ini tidak haram kok, ini hanya makruh. Nah, ini namanya mencari-cari, Pak. Ini sesuatu yang makruh. Oh enggak, ini tidak makruh, ini mubah. Nah, ini, Pak, ini penyakit, Pak. Banyak terjadi di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Nah, ini yang harus kita waspadai, Pak. Ternyata, Pak, hal-hal semacam itu, Pak, itu bisa masuk dalam kategori kesyirikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya secara logika masuk di akal, Pak. Apa yang sudah disampaikan Allah ya harus kita terima, Pak. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW juga kita terima, Pak. Jangan dibantah gitu. Islam ini, Pak, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama ini sudah sempurna, ya akhi. Tinggal bagaimana, Pak, kita menjalankan syariat ini sehingga sampai nanti menjumpai ajal kita, Pak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah pada Allah sampai kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Pak, yang keempat, dalam ayat ini, Pak, salah satu ibro yang bisa kita ambil adalah bahwa ulama itu, Pak, tidak terjaga dari kesalahan, tidak maksum, Pak. Ya. Kenapa sih, Pak? Dulu dalam ayat ini, Pak, asbabun nuzulnya orang-orang kaum Yahudi, Pak, mereka kan fanatik sekali, Pak. Fanatik sekali terhadap siapa, Pak? Pendeta-pendeta mereka, ya, tokoh-tokoh mereka, Pak. Gitu. Padahal, Pak, mereka tidak terjaga. Para pendeta, para tokoh-tokoh itu justru sumbernya kemaksiatan pada zaman itu loh, Pak, ya. Mereka faham betul tentang agama ini, Pak. Bukannya mengajarkan umatnya untuk beralih, Pak, kepada agama yang sudah sesungguhnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, Pak. Tapi mereka memanfaatkan, kan, seperti itu. Dia memanfaatkan, ya, ketenarannya, popularitasnya. Mereka khawatir kehilangan pengikutnya, para jamaah sekalian. Sampai-sampai tadi, Pak, saya berikan kasus contoh tadi, ya. Ada pendeta Yahudi yang kemudian dia berzina, Pak, tidak mau pakai hukum rajam. Berarti apa, Pak? Dia tahu berzina, Pak.
Sebagaimana saat ini Pak, ulama-ulama saat ini para jamaah sekalian juga tidak ada yang maksum Pak. Jangan dikira oh dia sudah ulama, ya, sudah mubalik, sudah ustadz, terjaga dari dosa, belum tentu ya. Nabi SAW mengatakan apa Pak? Kullu. Nabi sudah membuka hadisnya dengan bahasa kullu Pak. Berarti semua. Tidak pakai tawar-menawar tanpa terkecuali. Kullu bani Adam. Bahwa setiap anak cucu manusia ini khata'u, pasti pernah tergelincir dalam namanya kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Pak, tidak pernah ada itu, tidak ada Pak. Pasti ada Pak. Siapapun yang berceramah di atas mimbar ini para jamaah sekalian, yang ngomongnya pandai sekali Pak. Wah, haram ini itu dan sebagainya, mencaci sana sini Pak. Saking saja Pak, aib itu masih ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Masa lalunya masih ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dibuka Pak, tidak akan berani maju Pak. Tampil di muka seperti ini para jamaah sekalian. Tapi karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian, Allah masih memberikan tutup aibnya para jamaah sekalian. Kan ada Pak sekarang itu, waduh, merasa sudah ustadz, mubalik, ulama, wah, tahu ada maksiat Pak, wah, dicaci maki, padahal belum tentu benar, fitnah padahal Pak. Makanya Pak, orang-orang kalau istiqomah di atas Allah, jalan-jalan agama Allah itu Pak, istiqomah itu tenang aja Pak. Saya ada fitnah ke saya tenang aja, malah orangnya lari semua sekarang Pak. Saya buat somasi berapa waktu lalu Pak, orang kemana semua? Takutan semua malah. Saya tunggu sampai detik hari ini para jamaah sekalian. Saya masih nunggu ada orang fitnah lagi Pak. Saya diam saja Pak, tapi Allah berikan jalan semacam itu ya. Makanya Pak, Allah itu kalau dalam masalah fitnah itu Pak, nggak ada fitnah itu apa? Contohnya Maryam itu Pak. Inni nadartu lirahmani sauman. Hari ini aku nadar untuk puasa ngomong. Ini cara Allah mendidik kita Pak. Kalau ada fitnah diam saja. Nanti Allah akan bersihkan itu para jamaah sekalian. Ini kan fitnah Pak, bagaimana Maryam dulu Pak dituduh berzina ya. Tidak punya suami kok tiba-tiba kemudian bisa lahir putranya Isa Al-Masih, kan seperti itu Pak. Tapi karena dia tahu kalau saya berbicara orang juga tidak akan percaya gitu. Makanya turun dalam surat Maryam itu, inni nadartu lirahmani sauman. Hari ini saya puasa ngomong di hadapan manusia. Ya, ini cara Allah mendidik kita Pak, biar nanti Allah yang bersihkan fitnah-fitnah itu para jamaah sekalian. Nah, kembali lagi para jamaah sekalian, ayo Pak, kita jangan fanatik terhadap ustadz, jangan fanatik terhadap ulama Pak. Tentu Pak yang baik kita ambil ilmunya para jamaah sekalian. Ulama yang benar-benar ulama Pak, al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah pewarisnya para nabi Pak. Tapi kita harus ingat Pak, ulama juga tidak maksum Pak. Sekelas apapun ulama itu para jamaah sekalian, dia juga tidak terbebas dari namanya kemaksiatan. Maka Pak, kita mencintai, menghormati sewajarnya. Jangan sampai berlebihan para jamaah. Jangankan ulama Pak, Rasulullah SAW sendiri Pak, kita tidak boleh cinta berlebihan. Sampai kemudian kita menjadikan Rasulullah itu Pak sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ya. Sampai ada syair-syair Pak, ini mohon maaf Pak ya. Nurnya bagaikan cahaya matahari. Ini tidak boleh para jamaah sekalian. Cintai Rasulullah itu Pak sewajarnya. Rasulullah sendiri juga tidak mau Pak. Beliau digului Pak berlebih-lebihan. Sampai-sampai seakan-akan kita ini manusia Pak, umatnya ini lebih cinta kepada Rasulullah dibanding cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Iman kita Pak, iman pada Nabi itu melebihi iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak boleh Pak. Makanya perintahnya dalam Al-Qur'an apa Pak? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian ingin dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikut di sini Pak, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukupkan dengan itu. Kadang Pak ada orang saking berlebihannya Pak, itu gulu. Wah, itu tidak baik Pak. Ikuti saja Pak, apa yang dicontohkan Nabi, apa yang dibilang Nabi, cukupkan dengan itu para jamaah sekalian. Insya Allah sudah tercukupi Pak. Makanya ada hadis Pak yang cukup panjang itu kan, nanti itu Yahudi terpecah menjadi berapa Pak? 71 golongan, Nasrani 72 golongan, ya Pak ya. Tapi kata Nabi SAW, sayangnya kalian juga akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih parah lagi Pak. Tapi hanya ada satu yang selamat, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Makana alaihi washabi, yaitu orang-orang yang murni mengikuti dan mengikuti risalah para sahabatku. Nah ini masih jarang Pak di antara kita.
Ya. Lebih mengerucut lagi Pak, fanatik terhadap ulama. Apapun yang dikatakan ulama Pak, kita tidak tahu dalilnya benar apa salah, kita ikuti Pak. Nah, ini penyakit Pak. Ini kan sama sebagaimana ya kisah ini Pak. Dulu orang-orang pengikut Yahudi dan Nasrani Pak, ini fanatik sekali sama pendetanya. Nggak tahu itu halal, nggak tahu haram diikuti. Pokoknya yang ngomong pendetanya. Sama kayak kita sekarang Pak. Mohon maaf. Apa yang dikatakan kiainya benar salah saya ikuti. Nah, ini bahaya Pak terjadi di tengah kita. Nah, ini kita harus waspadai para jamaah sekalian. Karena Pak kalau kita beramal dengan sesuatu yang tidak ada contohnya Pak, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya akan tertolak. Kan seperti itu Pak. Ya orang semua mengaku Pak, ya saya ini di atas dalil ya Ustadz, berhujjah di atas dalil, iya, tapi sesuai dengan pemahaman siapa para jamaah sekalian? Ya kita harus mengikuti pemahaman siapa? Salaful ummah, salafus soleh. Jadi salafi itu Pak, itu bukan golongan Pak. Salafi itu adalah as-salaf, terdahulu, penisbatan terhadap orang-orang tadi Pak, para sahabat ridwanullahu alaihi jami'an, yang mereka berhidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah para salaf. Jadi jangan disalah artikan, oh salaf, salafi, ini golongan, bukan seperti itu para jamaah sekalian. Kita percepat Pak, yang itu yang keempat Pak ya, bahwa ulama Pak, ustadz itu mubalik, orang ahli agama itu Pak, itu tidak masuk Pak, tidak bebas dari dosa. Kemudian yang kelima para jamaah sekalian, bahayanya ulama yang sesat terhadap umat Pak. Nah ini Pak, kita harus bisa membedakan para jamaah sekalian, cari ulama-ulama Pak, ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang ini ada ulama-ulama Pak. Saya di bab-bab awal sekali Pak sudah membahasakan ciri ulama yang memang istiqomah Pak, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cirinya cuma dua Pak. Yang pertama adalah yakhsyallah, yang tidak punya rasa takut Pak kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia fokus takutnya Pak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Pak, tidak punya rasa sedih. Dia tahu Pak, segala sesuatu manfaat mudarat itu hanya Allah yang memberikan. Selain Allah Pak, tidak ada yang bisa memberikan. Makanya saya sering mengutip ayat Pak dalam surat At-Taubah itu ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat mudarat atau musibah kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter orang beriman harus pegang para jamaah sekalian. Nah ini penting Pak, karena saat ini semakin ke sini Pak, ini juga banyak orang-orang mengaku ulama, ya, mengaku dia seorang mubalik Pak. Tapi justru fatwa-fatwanya Pak menyesatkan umat, membelokkan umat. Nah ini menjadi perpecahan di tengah-tengah umat para jamaah sekalian. Maka kita Pak yang sudah mengaji seperti ini Pak harus pandai memilah-milah mana yang ulama, yang benar-benar ulama istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ulama-ulama su Pak, yang hanya untuk kepentingan dunia Pak. Ada Pak ulama itu, waduh. Kalau habis kalau dalam bahasa Jawa Pak, disowani itu Pak, didatangi pengikutnya. Waduh, amplopnya tebal sekali Pak, tebal sekali Pak. Ya. Apalagi Pak nanti kalau sudah mau mendekati ini Pak, 2024, nah, ini banyak politik masuk pesantren Pak, pakai peci hitam gini, kayak saya. Pakai surban itu Pak, nah, sudah tidak tahu berapa tebal amplopnya itu. Hanya untuk kepentingan dunia para jamaah sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf karena waktu terbatas. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah kita di atas iman dan Islam. Dan bismillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita diakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada yang mau tanya Pak? Silakan Pak. Atau kalau nggak ada langsung saya tutup ini. Cukup ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.